Oke, selamat pagi kepada seluruh peserta Harmony Group dan seluruh kepada Dewan Juri. Hari ini tanggal 30 Mei 2024 akan dimulai selama 10 menit. Kepada Harmony Group, apakah peserta sudah siap? Baik, izin Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, apakah PPT kami sudah terlihat dengan jelas? Ya, silakan, silakan. Sudah terlihat dengan jelas. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi Dewan Juri. Mohon izin kami berada di sini adalah sebagai tour travel dan Bapak Ibu Dewan Juri kami anggap sebagai buyer kami yang nanti pastinya akan memilih travel kami, kenyamanan dan perjalanan Bapak Ibu selama ada di Bali Utara ada bersama kami Pajeng Tour and Travel. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ida Ayu Aninita Erawan selaku General Manager. Perkenalkan nama saya Komang Kedana selaku Product Manager Pajang Tour and Travel. Dan saya ada dari manager dari Pajang Tour and Travel. Baik, di sini ada poin-poin penting yang kami tegaskan untuk memperjelas rincian dari perjalanan aktivitas serta price list kami. Salah satu di antaranya adalah mengapa pariwisata tematik, potensi wisata air, mengapa harus memilih tur paket kami, dan aktivitas paket perjalanan dan lainnya. Baik, adapun visi misi kami yang pertama, visi sebagai travel agent yang dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan edukatif di sekitar air terjun atau water-based destination dengan mengedepankan sustainability tourism atau keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan lokal community. Dan misi memberikan pengalaman serta memori yang tak terlupakan kepada pelanggan sebagai prioritas, mewujudkan pemahaman tradisi dan budaya melalui pengalaman wisata yang mendalam dan mendukung kelestarian lingkungan. Selanjutnya. Dikarenakan wisata tematik telah menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang ingin menjelajahi dunia dengan cara yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Konsep wisata ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ceruk pasar. Apa itu niche atau ceruk pasar? Di mana merujuk pada segmen khusus dari pasar yang memiliki kebutuhan dengan minat khusus atau sekelompok orang yang ingin melakukan pembelian produk atau jasa yang spesifik. Dan salah satu alasan utama mengapa wisata tematik menjadi pilihan yang menarik adalah karena kemampuannya untuk menghubungkan berbagai destinasi potensial melalui konsep yang kohesif dengan mengikuti paket wisata tematik. Dan adapun potensi data analisis wisata air atau water-based destination, wilayah Bali Utara menawarkan kekayaan wisata desa yang luar biasa dengan 75 desa wisata berbasis air. Beberapa di antaranya adalah yang paling ikonik adalah air terjun serta wisata air suci yang digunakan untuk melaksanakan pemelukatan atau kegiatan pembersihan diri dengan air suci. Dan Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa ada 75 desa wisata di mana 75 desa wisata itu dengan konsep nyegar gunungnya, ini menawarkan sumber mata air dan akan sangat berbeda dengan Bali Selatan karena ini adalah bagian dari salah satu bentuk alternatif tourism atau pariwisata alternatif yang memiliki segmen pasar minat khusus dan keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya, rekan tim saya selaku marketing manager akan menjelaskan terkait travel agent kami, Pajeng Tour and Travel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa harus Pajeng Travel.
Segala sesuatu objek destinasi dari kami Pajeng Travel yang diperuntukkan terhadap buyer destinasi yang kami masukkan sudah memasuki unsur sabta pesona. Ada 7 hal yang merupakan dasar yang mestinya kami sebagai travel agent sudah mengetahui. Yang pertama itu tentu ada ketertiban, keamanan, keindahan, kenangan, hospitality atau keramah tamahan, destinasi atau objek, serta regulasi atau atensi. Dan pada paket tour kami sudah melibatkan dari sabta atau 7 pesona yang akan kami realisasikan melalui paket tour kami. Dan itu juga karena adalah mensupport kalian Bapak Ibu untuk memilih kami para dewan juri yang saat ini sebagai wisatawan memilih travel kami. Selain itu, fokus kami adalah support pada community based tourism atau wisata berbasis masyarakat karena aktivitas yang kami berikan kepada wisatawan adalah totalitas memberikan kesempatan ruang kepada masyarakat lokal untuk berekspresi dan beraksi sebagai aktornya dan menunjukkan keberlanjutan sehingga aktivitas ini juga mengikat para wisatawan nanti untuk mereka ikut melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara menanam pohon bersama di akhir aktivitas dan sekaligus mengikat batin mereka untuk datang kembali sebagai repeater guest. Serta air terjun ini juga sudah memenuhi 3 kriteria utama dari destinasi wisata. Itu ada atraksi wisata alam, yaitu keindahan air terjun sekumpul dan pemandangan di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu ada wisata budaya, yaitu partisipasi masyarakat dalam aktivitas tradisional seperti menganyam dan gaya hidup masyarakat di sekitarnya yang sangat tradisional. Dan yang terakhir itu ada wisata buatan, di mana ada akomodasi dan fasilitas lainnya seperti homestay, warung, dan toko souvenir yang ada di sekitar air terjun tersebut. Dengan memilih Pajak Travel, wisatawan tidak hanya mendapatkan pengalaman wisatawan yang luar biasa, tetapi juga dapat berkontribusi saat keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Komang Sukadani. Baik, terima kasih April. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang paket perjalanan wisata wisatawan selama 3 hari 2 malam di Bali Utara, yaitu Singaraja dengan Pajang Tour and Travel. Jadi travel kami sudah melaksanakan penjemputan wisatawan dari Bandara Igusti Ngurah Rai dari Denpasar menuju ke Bali Utara. Travel kami selalu memberikan informasi terkait tentang objek wisata yang akan kita lalui selama perjalanan dari Denpasar menuju ke Bali Utara, yaitu Singaraja. Serta, travel kami selalu membantu dalam proses pelaksanaan check-in di Hotel Melamun Singaraja. Kita menuju ke hari pertama, yaitu diawali perjalanan dari hotel menuju ke air terjun Sekumpul di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 menit dari Hotel Melamun menuju ke Desa Sekumpul. Setelah tiba di lokasi, wisatawan akan langsung mulai trekking menuju ke air terjun yang tersembunyi di antara perbatasan antara Desa Lemuke, Desa Sekumpul, dan Desa Sudaji. Jalanan yang relatif menantang, namun pemandangan alam yang indah akan membuat wisatawan merasa tidak bosan. Setelah tiba di air terjun, kita melanjutkan pelaksanaan aktivitas memetik cengkeh yang tumbuh di sekitar air terjun bersama warga lokal untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Kemudian, setelah selesai memetik cengkeh, kita akan mengajak wisatawan untuk berenang di air terjun yang sangat memukau dan menjejukkan. Lalu, selesai kita melaksanakan aktivitas berenang, kita lanjut melaksanakan piknik kecil-kecilan seperti makan makanan ringan di tepi bebatuan air terjun. Juga tidak lupa menyempatkan waktu untuk mengambil foto-foto di lokasi yang sangat instagramable. Setelah selesai makan siang, ada beberapa warga lokal sekumpul yang menjual merchandise seperti kopi dan cengkeh untuk wisatawan dapat dijadikan oleh-oleh. Kemudian, ambil waktu untuk istirahat dan mengenali lingkungan sekitar desa Sekumpul. Setelah selesai beraktivitas, wisatawan akan kembali ke Hotel Melamun dengan memori yang sangat indah dan penuh dengan pengalaman yang tidak terlupakan dari desa Sekumpul tersebut. Kita beralih ke hari kedua, yaitu berangkat dari Hotel Melamun menuju ke Desa Panji. Membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke Desa Panji. Setibanya di Desa Panji, kita mengunjungi homestay Panji di mana wisatawan akan mempelajari tentang seni cara pembuatan canang tradisional Bali yang akan dibantu oleh warga sekitar. Jadi seperti yang kita ketahui slide-nya karena memang tidak jalan ya. Baik, Pak. Slide-nya memang tidak jalan. Tidak dijalan slide-nya. Izin Bapak, dari tadi sudah slide-nya sudah berjalan. Di sana aja mungkin jalan ya, di saya tidak ada. Sama Pak, saya juga tidak jalan.
Slide-nya tadi tidak jalan. Baik Bapak, apakah slide-nya sudah terlihat Pak? Ya, baru terlihat, Pak. Waktu tersisa 1 menit. Iya Pak, izin melanjutkan Pak. Jadi kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan canang. Wisatawan setelah selesai melaksanakan pembuatan canang, wisatawan akan beristirahat makan siang di homestay Panji yang sudah disediakan oleh warga sekitar. Dan yang kegiatan terakhir yaitu melaksanakan kegiatan melukat, yaitu di Tukat Kedu. Seperti yang kita ketahui, pemelukatan di Bali pada umumnya dijadikan sebagai pembersihan diri dengan air suci yang sudah disembahkan dengan tujuan pada badan halus dan badan kasar memiliki keseimbangan antara secara harmoni, mental, dan fisik. Dan yang terakhir, dari perjalanan Tukat Kedu, aktivitas terakhir yaitu kita berkunjung ke rumah edukasi yang dikelola oleh warga desa setempat, di mana kita dapat berkesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak setempat dan berpartisipasi dalam memberikan pengalaman berbagai bahasa ke Baik, anak-anak. waktu telah habis. Baik, terima kasih. Baik, kepada Bapak Dewan Juri Gede Putra Nugraha, waktu dan tempat dipersilahkan dan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, kritik atau saran bisa dimulai dari sekarang selama 5 menit. Oke, selamat pagi, Dek. Dari Harmony Tour and Travel ya. Selamat pagi. Jadi di sini sebenarnya sayang ya waktunya sudah keburu habis. Padahal sebenarnya ini mungkin sudah sedikit naik kualitasnya dari paket tour yang sebelumnya ya. Karena ada activity juga di sana ya yang memang tidak konvensional atau mungkin tidak mainstream gitu. Tapi ini spesial juga. Cuma saya ingin tahu dulu terkait quotation-nya. Karena saya lihat di sini quotation-nya agak sedikit fatal, Dik. Ya, coba adik lihat di sini di fix cost dimasukkan tiket pesawat. Pertanyaan saya, apa itu fix cost? Apa itu variable cost? Mungkin bisa dijawab dulu. Silakan. Itu dijawab dulu. Baik, Bapak Dewan Jujur. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi, fixed cost itu adalah biaya tetap. Itu merupakan biaya yang tetap atau tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan penjualan yang kami akan jual, yaitu travel dari pajak travel tersebut. Sedangkan di di pajak travel kami itu memang sudah include tiket pesawat, di mana kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak travel dari Jakarta yang akan menjual juga paket tur kami, Pak. Dan dari pihak kerjasama mereka sudah include dengan tiket pesawat. Tapi kami juga tetap menyediakan untuk mengusaha pasar walk-in guest, di mana tamu itu reservasi, datang tanpa reservasi, itu tentunya dengan harga tanpa tiket. Dan untuk harga tamu Nusantara juga tentu berbeda, yaitu di harga awal dan harga tersebut juga untuk harga khusus kerjasama kami dengan pihak travel dari Jakarta tersebut. Jadi itu Pak, terima kasih. Oke, ini kalau dimaksud dengan fixed cost, seandainya rate-nya mengalami perubahan dari flight ticket ini bagaimana? Apakah akan jadi variable cost dia? Karena hati-hati, fluktuasi flight ticket itu lumayan kenceng loh, Dek. Saya sudah pernah kebetulan handle tamu ya dari Denpasar ke Thailand. Ya, itu 30 orang. Ya, ke 30 tamu itu saya dapat harga di 1.700.000-an waktu itu, waktu 2013 Air Asia. Kebetulan pas saya issue tiket saya sendiri, kendala internet. Akhirnya saya ke salah satu travel di Sudirman, saya minta bantuan issue. Ternyata harganya sudah naik jadi 2.400.000. Selisihnya lumayan besar. Apakah itu bisa tetap harganya dengan perubahan flight tiket sebesar itu? Gitu. Baik Jadi Bapak. saya sarankan adik kalau buat quotation, buatlah yang land arrangement. Jadi exclude flight ticket di sana. Kenapa? Karena
Flight tiket itu berubah bisa dalam hitungan menit, gitu. Ya, bukan hitungan jam lagi, bahkan hitungan menit. Oke. Nah, itu yang saya bilang kenapa kesalahannya fatal ya, Dek, ya. Karena harga ini kalau sudah deal sama orang ternyata berubah tiketnya, kalian yang rugi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari apa kontrak rate. Nah, ini saya bingung juga ini kerjasama Hotel Melamun dan Pajeng Travel di sini. Tapi Waktu tersisa 1 menit. yang menandatangani adalah Melamun. Ah, ini konsepnya gimana ya kira-kira? Coba dijelaskan dulu. Dari kop surat Pajeng Travel, tapi yang menandatangani adalah hotel manager dari Melamun. Bisa dijawab dulu nggak? Izin menjawab Bapak, mungkin karena diakomodasi kita sudah bekerja sama langsung dengan eh, hotel Melamunnya, jadi minta perizinan dari manajernya langsung untuk kontrak dan tanda tangannya. Harusnya kalau kontrak rate seperti ini yang nanda tangan ya dua belah pihak karena dari kop surat yang dari Pajeng Travel itu sendiri gitu ya. Mungkin karena waktu terbatas saya cukupkan ya, waktu saya kembalikan. Silakan. Terima kasih Bapak. Baik, kepada Bapak Gede Putra Nugraha, terima kasih. Kita lanjut ke Bapak Dewan Juri Ketut Watnya Winarta. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, kritik atau saran bisa dimulai dari sekarang selama 5 menit. Baik, saya cuma nanyanya singkat aja. Paket tour ini akan dijual sepanjang tahun apa hanya dalam waktu tertentu saja? Misalnya, karena paketnya kan khusus dia judulnya sudah sekumpul gitu, dan spesifik sekali dia. Apakah ini bisa dijual jangka waktu lama atau jangka waktu tertentu saja? Misalnya high season kita jual, setelah itu tidak lagi. Gimana sistemnya nanti penjualan? Baik, Bapak. Mohon izin menjawab pertanyaan. Ini menurut paket kami ini, kalau semisal dari tim kerja kami yang memilih paket yang sudah disiapkan, tentu saja kita akan menyodorkan itu. Namun kita juga akan melihat situasi dari wisatawan sendiri, karena kan kita tidak bisa memprediksi tamu tersebut datang pada low season, high season, atau peak season. Setiap tamu itu berbeda. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami tentu sudah mempertimbangkan itu dengan harga travel kami sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi rencananya kita memang akan menjual eh, tur paket ini tuh sepanjang tahun dengan harga yang berbeda di setiap musimnya. Misalkan dari eh, low season itu harganya sekian dan di high season itu harganya lebih murah seperti itu, Pak. Jadi tergantung dari eh, musim itu sendiri. Kalau misalkan musim hujan kan air terjun itu pasti airnya atau destinasinya itu kan bakalan kurang, Pak ya. Jadi itu pasti juga akan mempengaruhi wisatawan yang datang. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya tadi itu juga nanti melengkapi yang dijelaskan Bapak Dede, Pak Gede. Kalau sudah harganya tidak bisa dipastikan, di quotation-nya juga harus dihitung harganya seperti apa. Akan ada perbedaan high season dan low season. High season yang benar, low season-nya benar. Kemudian di media-media promosinya saya lihat, saya mungkin kasih masukan aja ya. Kalau membuat media promosi itu bagaimana orang bisa melihat paket kita itu lengkap gitu. Dan paket kita itu tidak hanya akan dilihat di brosur. Zaman sekarang tidak bisa kita mempromosikan sesuatu itu hanya dari brosur atau dari nomor telepon saja atau dari alamat email saja. Jadi tolong di media promosinya, brosur sama flyernya itu lengkapi media sosialnya atau media-media apa yang dimiliki yang lain, ya bisa nanti orang itu melihat tidak hanya di brosur. Brosur kan cuma sekilas saja. Nanti kita cuma bisa pasang 2-3 foto, 4 foto. Yang sekarang media promosi yang paling efektif itu adalah media digital. Apa dia media sosial biasa, website dan sebagainya.
dan isi tolong di media sosial. Kalau membuat brosur itu lengkapi, ada minimal ada 4P-nya ada di sana. Ada apa nama produknya, diisi di sana nama produknya apa di brosurnya itu. Kemudian package keduanya mungkin place-nya di mana, alamat kantornya di mana jelas. Kemudian ketiga price-nya berapa, itu jelasin price-nya high season gimana, low season gimana, include apa saja, package-nya include apa saja di sana. Kemudian promotionnya harus lengkapi juga. Promotionnya nanti bisa dilihat di mana aja informasi tentang package ini. Saya lihat brosurnya masih brosur tahun 90-an kayaknya bentuknya. Perlu Baik, sisa waktu diperbaiki. 1 Itu menit. masukan saya aja. Cukup. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Ketut Yatna. Kita balik kepada Bapak Dewan Juri Wayan Subrata. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan tanggapan, masukan, kritik, dan saran. Oke, poin pertama pada Pejeng Travel yang sebagai GM, saya mau kasih masukan dulu. Kalau adik nanti presentasi di event-event seperti kita punya di Bali, seperti BBTF, Tabletop, atau nanti bisa dikirim ke Jerman, ke ITB Berlin, dengan penjelasan seperti itu, sepertinya calon bayar itu boring untuk mendengar penjelasan itu. Lebih bagus kalau adik bisa mempersiapkan diri dengan pakai sistem PowerPoint. Di sana akan kelihatan powernya dan poinnya apa yang adik akan jelaskan di paket itu. Kedua, jangan kita terlalu banyak speaking. Cukup kita buatkan semacam video, di mana video itu sudah bisa menjelaskan pengalaman adik sebagai travel dengan tamu-tamu adik yang adik handle sebelumnya. Itu jauh lebih lebih mengena. Nah, pertanyaan saya yang kedua, kalau target paket adik ini targetnya itu B2B or B2C? Bisa dijawab? Bisa, Bapak. Kalau bisa keduanya, kami sebagai travel agent Pageant Travel juga ingin mengusahakan dan akan B2C, dan yang kedua adalah B2B, karena saya ingin merealisasikan dan melihat, eh, ingin memperlihatkan kepada wisata mancanegara itu keindahan dari Bali Utara yang kami miliki dan kami tawarkan, dan seperti itu saja, Bapak. Saya harapkan adik sebagai general manager, saya anggap nih adik sudah sebagai general manager nih yang benar ya. Eh, Ngerti apa B2B dan B2C, ngerti kan? Ngerti, Bapak. Bisa Oke. dilihat dan eh, bisa dijadikan ataupun direalisasikan, Bapak. Oke. Kalau paket adik itu umpamanya di satu harga, adik tawarkan ke B2B dan B2C dengan harga yang sama, itu related nggak? Worth it nggak? Menurut saya tidak, Bapak. Karena Kalau B2B itu lebih spesifik, mungkin jadinya harganya lebih pricey, Bapak. Business to business, business to customer. nah, itu yang kita maksudkan. Business to business, business to customer. Customer. Ya, kalau business to business itu harganya yang kita tawarkan tuh harusnya jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan business to customer. Ya, nah, seperti tadi Pak Ketut sudah singgung juga kita harus punya 4P. Eh, Place itu sekarang sudah tidak related lagi dengan zamannya digital sekarang. Ada produk, ada price, ada promosi. Nah, promosi ini kita jangkauannya itu B2B atau B2C. Karena kebanyakan offline travel agent seperti perusahaan saya dan asosiasi Asita itu kebanyakan B2B. Jadi kita kerjasama dengan travel agent di luar negeri atau tepatnya tour operator di luar negeri
untuk dia menjual paket kita, menjual Indonesia, menjual Bali, lalu dikirimkan ke kita sebagai lokal travel agent di Bali atau lokal tour operator di Bali. Yang ketiga, pertanyaan saya sebagai adik sebagai sebagai general manager, tahu nggak perbedaan tour dan travel itu? Jangan-jangan tidak tahu nanti. Waktu tersisa 1 menit. Sudah, itu aja terakhir pertanyaan saya. Karena ini penting sekali nih, sebagai travel agent nanti tidak ngerti tour and travel. Silakan. Baik, Bapak. Perbedaannya adalah jika tour itu lebih merujuk kepada sebuah perjalanan yang sudah terstruktur dan disusun oleh langsung sama travel agentnya. Biasanya itu mencakup memang paket lengkap dan termasuk transportasi serta akomodasinya. Kalau travel itu lebih kepada aktivitas atau perjalanan umum atau kegiatan yang kita lakukan tanpa mengikat pada paket tertentu, di mana dia mencakup perjalanan eh, seperti bisnis, liburan, ataupun tujuan lainnya. Gitu, Bapak. Terima kasih. Itu jawaban yang kurang tepat, malah saya bisa bilang totally wrong, salah. Ya, mungkin redaksinya bisa dicatat, didengarkan. Kalau tour operator Baik, Bapak, waktu telah habis. ya arrange tour paket seperti ini. Ini Anda itu tour operator ini. Kalau Anda travel, ya Anda menjual hotel voucher, tiket pesawat, hotel train, dan sebagainya. Itu Anda sebagai broker di sana. Jadi kalau Anda ketemu dari orang tour operator di sana, are you tour operator? Yes. Kalau Ayu bilang, are you tour travel agent? No, dia bilang gitu. Ya karena itu di luar negeri itu travel itu tidak kanggo, tidak disebut di sana. Yang dia pilih itu tour operator atau istilah kerennya sekarang DMC. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih masukannya, Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan seluruh para peserta kelompok Harmony Group. Dipersilakan keluar dari backroom dan kembali ke ruang tunggu.